Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid At-Taqwa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dikumpulkan di dalam majelis ilmu yang semoga duduknya kita di sini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Jemaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan dalam masalah beriman kepada malaikat. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah satu lagi membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan adanya pertanyaan dua malaikat nanti di alam kubur. Ya, pada pertemuan yang sebelumnya lagi kita sudah menjelaskan namanya. Ya, tegas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua malaikat yang bertugas untuk bertanya di alam kubur nanti. Ya, siapa namanya? Munkar dan juga Nakir, dari riwayat Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Juga oleh para ulama yang lain, diantaranya Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syariah, Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, ya, tentang penamaan Munkar dan juga Nakir. Kemudian juga pada dua pertemuan yang lalu kita membawakan perkataan para imam, yaitu para ulama ahlu sunnah yang mereka menetapkan tentang penamaan Munkar dan juga Nakir. Ya, kita bacakan dari kitab-kitab mereka. Waktu itu alhamdulillah saya bawakan buku-buku mereka langsung dan kita bacakan di majelis kita ini. Di antaranya perkataan Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam siapa lagi? Ya, anaknya Ibnu Abi Daud, kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Ushul As-Sunnah. Ya, dan yang lainnya. Sekarang kita melanjutkan perkataan para ulama ahlu sunnati wal jamaah, ya, sebagai kelanjutan dari kajian kita yang sebelumnya. Ya, kita akan di sini membawakan beberapa perkataan para imam ahlu sunnati wal jamaah tentang validnya, tentang sahnya penamaan malaikat Munkar dan juga Nakir, yang dimana mereka berdua ditugaskan untuk bertanya kepada mayit di alam kuburnya kelak.
Ya, dan kita insyaallah taala akan bertemu dengan malaikat ini, Munkar dan juga Nakir. Ya, baik saya yang duduk maupun antum yang di bawah juga akan bertemu dengan Munkar dan juga Nakir. Ya, barang siapa mengingkari malaikat ini, maka dia telah keluar dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena dengan sendirinya dia telah mengingkari adanya azab dan nikmat kubur. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian, kita akan membawakan perkataan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Qawaid Al-Aqaid. Qawaid Al-Aqaid, kaidah-kaidah di dalam masalah al-aqidah. Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau. Di dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan tentang makna syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab Qawaidul Aqaid Al-Imam Al-Ghazali beliau menerangkan tentang makna dari syahadat. Yang kedua yaitu persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau menjelaskan, berkata Al-Imam Al-Ghazali, minum dulu ya. Boleh. Berkata beliau, wa annahu ba'atsan nabiyya al-ummiyya al-quraisy Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila kafatil arab wal ajam wal jin wal ins. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi al-ummi. Apa itu al-ummi? Gak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Al-Quraisy, dari suku Quraisy. Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nabi yang ummi ini dari suku Quraisy namanya adalah Rasul kita, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi risalati, dengan risalahnya, ila kafatil arab wal ajam, kepada seluruh bangsa Arab dan selain bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa Arab dan selain bangsa Arab. Ya, ini keumuman risalah beliau. Ya, keumuman risalah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena nabi-nabi sebelumnya mereka diutus kepada umatnya secara khusus. Ya, adapun Nabi SAW diutus kepada seluruh umat, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kata Allah, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Ini sesuai pernyataan Al-Imam Al-Ghazali, sesuai dengan ayat. Ya, dengan risalahnya kepada seluruh bangsa Arab dan selain Arab ajam. Wal jin wal ins, dan juga kepada jin dan juga manusia. Jadi Muhammad SAW diutus dengan risalah Allah kepada bangsa Arab dan selain Arab, kepada jin dan juga manusia. Fanasakha bi syariatihi asy-syara'i illa ma qarrarahu minha wa fadluhu ala sairil anbiya'i. Dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus, ya, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus seluruh syariat yang sebelum beliau. Jadi risalah Nabi Muhammad SAW itu menghapus syariat-syariat yang sebelum beliau. Syariatnya Isa, Musa, Ibrahim itu dihapus. Datang dengan syariat baru, ya, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Illa, kecuali yang disetujui oleh syariat ini, baru dipakai kembali. Ya, kecuali yang disetujui oleh syariat ini. Seperti sholat, di zaman Nabi Ibrahim ada sholat enggak? Di zaman Nabi Isa, Musa ada sholat, ada dalam syariat kita ada sholat, ada, dan datang dengan yang lebih sempurna, dengan yang lebih baik. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi Muhammad ini risalahnya menghapus risalah yang lain dari para nabi dan
Yang bahkan bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa 50 dalam saya semalam itu terlalu banyak, aku telah mencobanya kepada Bani Israel. Berarti sholat di zaman Bani Israel itu ada. Ya di dalam syariat kita juga ada, namun datang dengan yang lebih lengkap. Ya wa fadlu ala sairil anbiya wa ja'alu sayyidal bashar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan Nabi SAW di atas para nabi yang lain. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai mengutamakan beliau daripada nabi-nabi yang lain. Makanya beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketuanya, sayyidnya para nabi dan para rasul. Kata Nabi, ana sayyidu bani waladi Adam wala fakhar. Kata Nabi SAW, aku adalah penghulunya anak-anak Adam wala fakhar, tidak ada kesombongan dalam hal ini. Nah, ini sesuai dengan perkataan dari Al-Imam Al-Ghazali. Wa ja'alahu sayyidal bashar, dan Allah telah menjadikan beliau sebagai penghulu para manusia Bani Adam. Wa mana kamala al-imani bi syahadati tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah malam taqtarin biha syahadatur rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sempurnanya iman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sempurnanya iman dengan hanya bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesempurnaan iman cukup dengan syahadat yang pertama. Malam taktarin biha syahadatur rasul. Kecuali harus dikaitkan dengan syahadat kepada Rasul. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesempurnaan iman hanya dengan syahadat yang pertama, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Ya, tidak dengan ini, tapi Allah mengkaitkan syahadat kepada Allah juga syahadat kepada siapa? Rasulullah SAW. Barulah sempurna bentuk keimanan, lengkap. Dia nggak boleh salah satunya, harus dua-duanya. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baru sempurna iman seseorang. Ya, wa huwa qauluka Muhammadun Rasulullah wa alzama al-khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu min umuri dunya wal akhirah wa la yataqabbal imanu 'abdin hatta yu'mina. Beliau ya ini apa namanya melanjutkan perkataannya. Siapa beliau sini? Al-Imam Al-Ghazali. Semoga Allah merahmati beliau. Syahadat yang kedua itu adalah perkataan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Antum ngapain itu? Foto-foto, moto-moto. Buat apa? Gak usah, nggak ada manfaatnya itu. Ngaji, nulis, bawa kitab, nulis. Nggak ada manfaatnya foto-foto. Yaitu perkataan kau bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa alzama al-khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia untuk membenarkan beliau di dalam seluruh yang dikhabarkan oleh beliau. Dan kita diwajibkan untuk beriman kepada seluruh yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umuri dunia, baik dalam perkara-perkara keduniaan atau perkara-perkara akhirat. Kita wajib membenarkan beliau, menerima seluruh kabar yang datang dari beliau, baik berkaitan dengan masalah dunia dan juga masalah-masalah akhirat. Wa annahu la yataqabbal imanu 'abdin, dan bahwasanya tidak diterima iman seorang hamba. Dan bahwasanya tidak diterima iman seorang hamba hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'dal maut. Tidak diterima keimanan seorang hamba sampai dia beriman seluruh kabar yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam setelah kematian. Dia Al-Imam Al-Ghazali ingin menerangkan tentang wajibnya kita menerima seluruh kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib diterima. Wajib diterima, nggak boleh ditentang, nggak boleh ditolak. Dan tidak diterima iman seorang hamba. Ya, nggak sempurna iman seorang hamba, tidak diterima sampai dia beriman. Beriman kepada yang datang dari beliau setelah kematian. Jadi beriman kepada khabar-khabar yang datang setelah kematian. Ini kalau setelah kematian berbicara beriman kepada alam akhirat. Ya, ketika berbicara beriman kepada setelah kematian berarti masuk mulai
kita masuk kepada bab beriman kepada hari kiamat, kepada hari akhir. Ya, wa awwalu su'alu munkarin wa nakirin. Yang pertama, khabar setelah kematian yang wajib kita imani adalah pertanyaan munkar dan juga nakir. Ketemu nggak korelasinya? Dari tadi antum menulis mencatat belum ketemu. Kan pelajaran kita beriman kepada munkar dan nakir sebagai malaikat yang ditugaskan untuk bertanya. Lalu kita bawakan perkataan para imam. Nah di sini Al-Imam Al-Ghazali baru beliau mengatakan wa awwaluhu, yang pertama su'alu munkarin wa nakirin. Ya, khabar yang pertama setelah kematian maksudnya adalah kita wajib beriman kepada pertanyaan munkar dan juga nakir. Berarti Al-Imam Al-Ghazali beliau beriman tentang adanya munkar dan juga nakir. Bahkan kata beliau tidak la yataqabbalu imanu abdin, kata beliau. Tidak diterima iman seorang hamba hatta yu'mina, sampai dia beriman bima akhbara bihi ba'dal maut, dengan khabar-khabar yang datang setelah kematian. Fa awwaluhu su'alu munkarin wa nakirin. Yang pertama, khabar setelah kematian adalah pertanyaan munkar dan juga nakir. Wa huma syakhsani muhibani hailani yaq'adani al-abda fi qabrihi sawiyan dzaruhin wa jasadin. Karena beliau menjelaskan munkar nakir ini dua. Bukan dua orang berarti. Dua apa? Dua malaikat. Ya, yang mereka duduk nanti di samping seorang hamba. Fi qabrihi, di kuburannya. Sudah. Masih ada beberapa perkataan beliau. Ya, masih ada beberapa lanjutannya. Antum bisa baca di kitab Qawaidul Aqaid di halaman 62. Bagi siapa yang memiliki bukunya. Oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi rahmatan wasi'atan, semoga Allah merahmati beliau. Ya, ada kitab beliau yang lain judulnya yang terkenal Ihya Ulumuddin, juga oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nah, inilah diantara perkataan para ulama. Kita turunkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Ya, makanya kita dalam mempelajari manhaj salaf ini seperti ini. Kita selalu mengkaitkan permasalahan-permasalahan agama dengan Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian baru perkataan para sahabat, lalu para ulama yang mengikuti manhaj mereka selalu. Jadi kita tidak datang dalam permasalahan agama kecuali sudah ada orang terdahulu yang menjelaskan atau membicarakannya. Bukan hal-hal yang baru dikenal, bukan. Itulah diantara metode di dalam manhaj salaf, selalu mengkaitkan ya permasalahan agami dengan 3 generasi terbaik. Siapa 3 generasi terbaik? Para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in. 3 ini kita selalu mengkaitkan pemahaman kita dengan 3 generasi terbaik ini. Makanya kita sering membahas khususnya di majelis itu Sabtu dan Ahad pelajaran akidah, sering kita bacakan perkataan para sahabat, kemudian para imam-imam yang lain. Ya, kalau saya punya bukunya, kita bawakan bukunya lalu kita bacakannya. Antum tahu yang sering datang pada waktu subuh. Nah, itulah kita selalu mengkaitkan pembahasan kita dalam masalah agama dengan 3 generasi terbaik. Ya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini dikenal dengan salafus saleh. Inilah yang dikenal dengan salafus saleh. Ya, dan kita berusaha mengikuti metode mereka di dalam beragama. Dan yang diantara lagi yang paling penting yang harus antum catat, kita Ahlussunnati wal Jamaah atau yang berjalan di atas manhaj salaf itu di dalam beragama berkeyakinan dulu baru mencari dalil, atau ada dalil dulu baru kita yakini. Katanya nih, Ahlussunnah wal Jamaah, ya orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam masalah agama mereka itu meyakini sesuatu terlebih dahulu baru mencari dalilnya, atau ada dalilnya baru kita yakini. Yang kiri atau yang kanan? Nah, ini dia. Ini diantara yang antum patut catat dan antum pegang seumur hidup, gigit dengan gigi geraham. Maka bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka berdalil terlebih dahulu. Ada dalilnya baru diyakini. Yang kaidah ini diselisihi jami'u ahlil bidah.
Seluruh ahli bid'ah tidak berjalan di yang kanan ini. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka meyakini sesuatu terlebih dahulu, baru mencari-cari, mengorek-ngorek dalil, mulai. Disesuaikanlah dengan pemahaman keyakinan mereka. Berbeda dengan ahlu sunnah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Mereka berdalil, mereka tahu dalilnya ada, kemudian baru diyakini. Adapun ahlul bid'ah mereka tidak. Antum kalau lihat kelompok-kelompok sana yang menyelisihi manhaj salaf, mereka rata-rata seperti ini. Mereka meyakini terlebih dahulu, mengamalkan sebuah amalan terlebih dahulu, baru mencari-cari dalilnya. Beda dengan kita. Dengan ahlus sunnah wal jamaah yang betul-betul aswaja ini, dia berdalil, ada dalilnya baru diyakini. Ini prinsip di dalam manhaj namanya. Maka antum harus tahu, harus belajar betul-betul. Ya harus serius. Kita ini tadi ada dalilnya baru diyakini. Ya bukan meyakini sesuatu atau mengamalkan sesuatu baru mencari-cari dalil. Ini kebiasaan ahlul bidah. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Lalu diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Hazm pun menjelaskan kaidah ini. Bahwasanya kita adalah istadalla summa i'taqada. Berdalil dahulu baru diyakini. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Mereka adalah i'taqada summa istadalla. Mereka ini meyakini terlebih dahulu baru mencari-cari dalil. Ini terbukti kalau antum bisa praktekkan terjadi hal demikian. Ya orang-orang yang di luar manhaj Ahlussunnah seperti ini. Mereka meyakini mengamalkan terlebih dahulu baru mencari-cari dalil yang sesuai. Pernah kejadian, ini pengalaman pribadi. Jadi pada suatu hari anak pernah itu namanya diskusi, berdialog dengan salah satu tokoh kelompok atau kelompok jamaah tabligh, suka keliling-keliling masjid dan lain-lain. Qadarullah terjadilah antara saya dengan orang-orang ini diskusi, dialog dari maghrib sampai isya, cukup panjang dan alot. Dari mati lampu sampai nyala lagi tuh lampu. Sekitar tahun 2008 di Tangerang sana. Tujuannya diskusi antara saya dengan mereka, ya dengan tokoh-tokoh mereka itu, beberapa permasalahan. Sampai pada suatu permasalahan, ketika itu dia mewajibkan kaum muslimin untuk khuruj, itu keluar di jalan Allah. Sebenarnya bukan di jalan Allah, tapi keluar dari jalan Allah. Ini kan sesuai dengan hadis. Ketika Nabi SAW menggambar apa? Sebuah garis lurus, hadza sabilullah. Ini jalan Allah, kata Nabi SAW. Lalu Nabi mencoret kanan dan kiri. Lalu kata beliau, hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan yang banyak, kata beliau. Yang pada setiap jalan ada syaitan yang menyuruh kepada jalan tersebut. Jadi lebih tepatnya bukan keluar di jalan Allah, tapi dari jalan Allah. Dia mewajibkan kita dalam 1 bulan untuk khurus 3 hari, 1 bulan. Kemudian dalam 1 tahun 40 hari. Dalam seumur hidup berapa? 4 bulan. Lalu saya tanya kepada orang tersebut, ya kepada ustadz tersebut, Ustadz, apa yang Ustadz bawakan ini dikenal nggak oleh Al-Imam Abu Hanifah? Tama, Anda nggak bawa ayat dulu. Engkau mengatakan kita wajib keluar 3 hari dalam 1 bulan, 40 hari dalam 1 tahun, 4 bulan dalam seumur hidup. Dikenal nggak oleh Al-Imam Abu Hanifah? Belum menjawab. Pertanyaan kedua, dikenalkah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dakwah kalian ini? Yang ketiga, dikenalkah oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal? Belum jawab. Saya tambahkan lagi yang keempat, dikenalkah oleh Al-Imam Malik? Nah, yang kedua setelah Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dikenal nggak oleh 4 imam ini? 4 imam besar yang kaum muslimin mengenal mereka dan menghormati mereka. Terdiam, saya tanya lagi, satu lagi. Dikenalkah oleh Al-Imam Al-Bukhari? Tentang 3 hari dalam 1 bulan, 40 hari dalam
1 tahun 4 bulan dalam seumur hidup? Mereka menjawab tidak. Para imam, para ulama nggak mengenal dakwah seperti ini. Tidak mengenal dakwah seperti tadi. Lalu anak tanya, kenapa kalau mereka nggak mengenal dakwah tersebut, kalian tahu ini dari mana? Berbeda dengan kita ketika membahas munkar dan nakir, dikenal oleh para ulama. Kita membahas munkar dan nakir, dikenal oleh para ulama. Dikenal, para ulama tahu. Kita bukan perkataan para imam. Imam yang besar kita bawakan, di antaranya saja itu. Kalau mau di print numpuk, banyak. Ya, nggak dikenal sama mereka berempat ini. Oleh Imam Bukhari nggak dikenal dakwah kalian. Lalu kalian dapat dakwah ini dari mana? Ketentuan seperti ini dari mana? Dia menjawab dari syekh-syekh kami yang ada di IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Dari syekh-syekh kami, mereka seperti itu, nggak tahu deh. Pokoknya syekh-syekh kami seperti ini. Ini masuk yang kanan atau yang kiri yang tadi kita sebutkan. Ahlussunnati wal Jamaah, mereka pertama berdalil baru diyakini. Kalau ada 3 hari dalam 1 bulan ada dalilnya, kita yakini. Ini enggak ada. Nah, beda dengan ahli bid'ah semuanya. Mereka berkeyakinan terlebih dahulu, beramal terlebih dahulu, baru mencari-cari dalil yang sesuai. Ini terjadi. Alot sekali pembicaraan saya dengan mereka, sangat sampai mati lampu, nyala lagi lampunya. Saking bercahaya mungkin mereka juga seakan nyala karena panas. Ya, banyak permasalahan yang kita bahas ketika sampai di titik tadi. Ini mengingatkan anak pada kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Asy-Syariah oleh Al-Imam Al-Ajuri. Ya, Al-Imam Al-Ajuri punya kitab Asy-Syariah. Meriwayatkan sebuah kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dari Al-Muhtadi. Al-Muhtadi ini anak dari Wathiq. Wathiq ini diantara khalifah min khulafai Bani Abbasiyah. Al-Muhtadi ini anak dari Wathiq, seorang Amirul Mukminin dari Bani Abbasiyah. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal terjadi fitnah. Fitnah apa namanya? Fitnah khalqul Quran. Pemerintah ketika itu, presiden ketika itu mewajibkan masyarakatnya agar meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Para ulama yang nggak setuju dibunuhi, di penjara. Ya, sebagian mereka ada juga yang berhilah dan lain-lain. Terjadi fitnah di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, untuk baca sejarah nanti tahu. Ini sekilas sesuai dengan kita bahas jamaah tabligh tadi, ya, hujah-hujahana tadi. Al-Muhtadi ini anak dari Wathiq. Wathiq salah satu Amirul Mukminin ketika itu. Ya, yang Amirul Mukminin, Pak Presiden Wathiq ini memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal, di penjara Al-Imam. Karena tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah, laisa bi makhluk, bukan makhluk. Maka dipenjara beliau dalam beberapa masa. Panjang beliau di penjara. Kisahnya ma'ruf, bisa antum baca. Suatu hari Wathiq ini Amirul Mukminin ingat Imam Ahmad. Oh iya, saya memenjarakan Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau teringat, tolong panggil Syekh ini. Panggil orang tua ini. Maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, panggil dia. Lalu dipanggil oleh Imam Ahmad di hadapan khalifah ketika itu. Datang beliau. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal memberikan salam kepada khalifah. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin, kata Imam Ahmad. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Kata siapa? Imam Ahmad. Lalu khalifah diam saja, enggak menjawab. Imam Ahmad mengatakan, wahai khalifah, engkau tidak beradab sebagaimana adab yang Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita. Adab apa itu? Menjawab salam. Apa kata Allah? فَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رَدُّوهَا, dalam surat An-Nisa. Allah memerintahkan kepada kita, kalau engkau diberikan penghormatan dengan salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik, atau kalau nggak bisa, jawab yang sama. Muhammad mengatakan, wa amara nabiyuna Muhammadin SAW birraddis salam. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjawab salam. Lihat diskakmat oleh siapa? Imam Ahmad. Baru belum nanya ini.
Baru nggak menjawab salam sudah di skakmat. Engkau tidak beradab dengan adab yang Allah dan Rasul yang mengajarkan kepada kita. Dibawakan ayat. Dibawakan apa? Hadis tadi. Lalu bisa assalamualaikum ya Syekh. Dijawab oleh wasik tadi. Waalaikumsalam. Lalu berkata kepada Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat ini penasehat dari kalangan Mu'tazilah yang selalu membisiki kepada para pemimpin. Ini ahli bid'ah dari dulu. Selalu memberikan masukan-masukan kepada pemimpin-pemimpin mereka agar dakwah sunnah ini ditutup. Ini dari dulu mereka tuh kata Imam Al-Barbahari seperti kala jengking yang bersembunyi di mana? Di balik tanah. Kalau ada kesempatan dikeluarin, diantuk. Ahli bid'ah seperti ini. Nah, Ibnu Abi Duat dia penasehatnya ini, mengajarkan akhwan makhluk dan lain-lain. Kata Amirul Mukminin, tanya dia. Kita akan tanya Imam Ahmad bin Hambal tentang sesuatu. Lalu Imam mengatakan, ya Amirul Mukminin, ana fil mahbus. Wahai Amirul Mukminin, saya ini di dalam penjara. Saya sekarang dirantai di borgol. Kakinya kan dikaitkan dengan besi yang sangat tebal, nggak bisa berjalan. Saya sekarang dirantai. Saya nggak bisa sholat. Saya terhalang dari berwudu dengan air. Tolong bebaskan saya dulu ini. Biarkan saya sholat, biarkan saya berwudu dengan air, baru kita bersoal jawab. Lalu Imam Ahmad dilepaskanlah, dibebaskan, beliau sholat, lalu berwudu beliau. Sholatlah beliau, lalu berwudu. Selesai. Kata lagi kepada Ibnu Abi Duat, sekarang tanya dia. Kata Imam Ahmad, ya Amirul Mukminin al-mas'alali. Wahai Pak Presiden, dipanggil Amirul Mukminin, tetap nggak berontak, nggak jelek-jelekin, nggak. Karena ini bukan manhaj Ahlussunnah menjelek-jelekan pemerintah, tidak. Wahai Amirul Mukminin, biar saya yang pertama kali bertanya kepada Ibnu Abi Duat ini. Kata Imam Ahmad bin Hambal, afa syai'un tad'u ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, yang kau paksakan kepada kita ini untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya, yang kau dakwakan kepada manusia dan memaksa mereka untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Apakah Rasulullah SAW pernah berdakwah dengan ini? Pernah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk? La, kata Ibnu Abi Duat, tidak. Nabi SAW tidak pernah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Pertanyaan pertama. Lalu bertanya lagi oleh Ahmad bin Hambal, ya, fasyai'un tadu ilaihi Abu Bakrin As-Siddiq ba'dahu. Apakah Abu Bakar As-Siddiq pernah menyatakan, mendakwakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk setelah Nabi SAW meninggal dunia? Perhatikan ini pertanyaan yang keberapa? Yang kedua, lah, tidak. Tanya lagi oleh Ahmad bin Hambal, afa syai'un tadu ilaihi Umar bin Al-Khattab ba'dahuma. Apakah Umar bin Al-Khattab pernah mendakwakan Al-Quran adalah makhluk setelah Nabi SAW dan Abu Bakar meninggal dunia? La, tidak. Ditanya lagi oleh Imam Ahmad bin Hambal, pertanyaan yang keberapa? Yang keempat, afa syai'un tadu ilaihi Utsman ibn Affan ba'dahum. Apakah Utsman ibn Affan pernah mengajarkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk setelah mereka bertiga ini wafat, Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhum? Pernah nggak Utsman mendakwakan demikian? La, enggak. Diberondong pertanyaan itu, beredel oleh Ahmad bin Hambal, ahli ilmu, ulama. Tanya antum jangan sembarangan membantah kalau nggak punya ilmu. Ini pertanyaan keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, afa syai'un tadu ilaihi Ali ibn Abi Thalib ba'dahum. Apakah Ali ibn Abi Thalib pernah mendakwakan, mengajarkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk setelah mereka berempat ini wafat? Maksudnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Lah, nggak pernah. Lalu Imam Ahmad mengatakan, kalau mereka nggak pernah, maka nggak lepas dari dua hal. Mereka berlima ini nggak pernah mendakwakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sama, mereka berlima ini tidak pernah mengajarkan dalam 1 bulan keluar 3 hari, sama ini. Karena mau masukin ke sini sebenarnya, mau dikiaskan.
Ya, nggak pernah mereka, maka nggak lepas dari dua hal, wahai engkau, wahai yang mukminin, tidak lepas dua hal bagimu. Yang pertama, kemungkinan yang pertama mereka berlima ini tahu tentang Al-Quran adalah makhluk, tahu. Tapi mereka diam, tidak mendakwakannya. Ini kemungkinan yang pertama, mereka, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tahu bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, tapi mereka diam. Ini kemungkinan yang pertama. Kalau kemungkinan pertama, kata Imam Ahmad, ya sudah. Kalau mereka saja tidak memasakkan kepada manusia, kenapa engkau memasakkan kepada manusia? Yang mereka berlima saja tidak pernah berdemikian sebagaimana engkau. Faham nggak antum? Ya, mereka berlima, kemungkinan yang pertama tahu akidahmu ini, Al-Quran adalah makhluk, tapi mereka diam. Kalau mereka diam, ya udah engkau juga sekarang diam, jangan masain kita dong. Bahasa kita ya begitu. Kemungkinan yang kedua, mereka semua ini nggak tahu. Nabi SAW tidak tahu dan para khalifahnya nggak tahu tentang bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka orang yang paling bodoh, kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika mereka berlima nggak tahu masalah ini, kenapa engkau merasa lebih tahu tentang masalah ini dibandingkan mereka dan para Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidin? Kuat nggak hujahnya itu? Itu belum pakai dalil, belum pakai ayat, baru ditanya begitu aja. Nabi SAW tahu nggak dalam sebulan keluar 3 hari? Nggak tahu. Abu Bakar tahu nggak dalam sebulan wajib keluar 3 hari? Nggak tahu. Umar tahu nggak? Nggak tahu. Utsman tahu nggak? Ali nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu mereka semuanya. Nggak ada mereka yang seperti itu. Sama dengan akhwan dengan mahwalau, kata anaknya Al-Muhtadi, anaknya Wasik, anaknya Pak Presiden, aku melihat ayahku keluar dari singgasananya sambil menggigit baju, menahan tawa. Menahan apa? Menahan tawa. Dia tahu bahwasanya Imam Ahmad Syekh ini adalah benar. Lalu ayahnya mengatakan, iya benar juga ini Syekh. Kita memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Nabi SAW para khulafanya tahu, tapi nggak didakwakan. Ya, kita juga jangan memasakkan manusia. Yang kedua, kita mengatakan mereka nggak tahu, maka kita adalah orang-orang yang bodoh. Kok kita merasa lebih tahu dibanding mereka? Terjadi dialog ilmiah antara Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu barulah mereka ini rujuk. Dan Ibn Abi Duat ketika itu wibawanya sudah nggak ada lagi di depan presiden ketika itu. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau berdialog. Dan inilah orang-orang ahli bid'ah yang menyelisih manhaj salaf. Mereka berkeyakinan, beramal terlebih dahulu baru mencari-cari dalilnya. Berbeda dengan kita. Kita ada dalilnya dulu baru diyakini, baru diamalkan. Ini enggak nih, dari guru-guru saya ya sudah seperti ini. Ya, masyarakat kami seperti ini, jadi kami mengikuti. Tidak. Kita harus tahu dulu mana keterangannya, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, baru diyakini. Jangan mengikuti orang-orang, jangan mengikuti apa? Ulama-ulama kita tidak. Ulama itu bisa benar, bisa salah. Kalau salah nggak kita ikuti, kalau benar baru kita ikuti. Jangan jadi penyesalan kita di hari kiamat ketika mengikuti tokoh-tokoh yang ada di masyarakat kita, nggak boleh. Makanya Allah katakan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna as-sabila dalam surah Al-Ahzab. Wa qalu rabbana, ya Allah, ata'na sadatana, kami dahulu di dunia mengikuti tokoh-tokoh kami, wa kubara'ana, dan juga ulama-ulama kami, fa'adalluna sabila, lalu mereka telah menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Hati-hati. Ya, dalam beragama harus tahu keterangannya, harus tahu hujahnya, tahu dalilnya dulu baru diyakini. Sebuah amalan kalau ada dalilnya berangkat, baru kita amalkan. Jangan beramal terlebih dahulu tapi nggak tahu dalilnya, jangan. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mereka tahu dalil baru diamalkan. Seperti kita membahas tentang munkar dan nakir. Munkar dan nakir ini penamaan yang ma'ruf, dikenal di para lisan-lisan para ulama, mereka mengenali, tahu. Nah, kita bahas, kita kaitkan dengan perkataan mereka para imam. Bukan hal yang baru. Ya, sebagaimana jemaah yang suka keliling-keliling masjid, ini hal-hal yang baru yang dikenal oleh para ulama, yang tidak dikenal oleh para ulama. Maka tadi Syafi'i tahu mas? Enggak tahu. Dari mana? Dari syekh-syekh kami aja sudah seperti ini. Ya, hati-hati, jangan kita seperti mereka.
Ketika antum diajarkan harus tahu. Ketika diajarkan harus tahu apa dalilnya, apa hujahnya. Jangan mengikuti ustadz. Ustadz itu manusia, bisa benar, bisa. Tapi yang diikuti adalah apa? Dalil yang disampaikan. Yang disampaikan dalil itu yang kita ikuti, bukan ustadznya yang kita ikuti. Ustadz itu bisa benar, bisa salah, tapi keterangan hujah yang mereka bawakan ini kita ikuti. Ya, hati-hati ya, jangan sampai tertipu. Ya, apalagi dengan orang yang pintar berbicara di kalangan masyarakat yang kata-katanya manis bisa menyihir orang. Jangan, yang dilihat adalah dalil. Makanya ada pesan satu dari Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah di poin ke-61. Apa kata Al-Imam Al-Barbahari? Pernah kita bawakan di sini. Beliau mengatakan, "Unzur rahimakallah. Kullu man sami'ta kalamahu fi zamanika khassah." Perhatikan, wahai jamaah, kata beliau. Setiap perkataan yang kau dengar di zamanmu secara khusus. Ya, perhatikan, setiap perkataan yang kau dengar di zamanmu secara khusus. Hal takallama bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Lihat perkataan tadi yang beredar di kalangan kita. Lihat, jangan terburu-buru diamalkan, jangan terburu-buru diyakini. Lihat dulu, apakah para sahabat Rasulullah SAW sudah berbicara tentang hal ini? Au ahadun minal ulama, atau ada seorang ulama yang menerangkan hal tersebut? Dilihat dulu. Ya, di zaman ini, di zaman Al-Imam Al-Barbahari, sekitar abad ke-200-an setengah sana, sebelum abad ketiga. Lihat, kalau ada perkataan yang kau dengar di zamanmu, lihat, tunggu, jangan langsung diyakini. Sahabat Nabi SAW sudah berbicara belum tentang hal ini? Atau seorang dari kalangan para ulama. Faiza tajidu asarun fatamassak biha. Kalau engkau melihat adanya sebuah asar yang menjelaskan, maka pegang itu. Maka apa? Pegang. Kalau engkau lihat ada keterangannya, baru apa? Pegang, yakinin itu. Fala tujawisu wala takhtar alaihi. Dan engkau nggak boleh melewati pendapat tersebut dan jangan pilih selain pendapat tersebut. Jadi dilihat oleh Imam Barbahari ingin menjelaskan, lihat dulu kalau ada orang mengatakan di zaman kita, misalkan ya sholat tahiyatul masjid itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW misalnya. Yang mengatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka bukan masuk dari bagian sunnah misalnya. Dilihat, ada nggak orang yang berkata demikian di zaman dahulu? Atau ada nggak ulama yang mengatakan demikian? Kalau nggak ada, jangan diyakini langsung. Periksa dulu. Ini kata Al-Imam Al-Barbahari, periksa dulu. Maka Syekh Shalih Fauzan memberikan komentar ta'liq tentang perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Dikasih komentar oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini Al-Imam Al-Barbahari berbicara di zaman dahulu. Zaman yang masih awal-awal Islam. Lalu bagaimana dengan di zaman kita pada hari ini? Harus lebih lagi diperhatikan perkataan seseorang yang berbicara dalam masalah-masalah agama. Ini namanya adalah manhaj, metode kita dalam beragama. Ini halusnya tadi ya, menerangkan mereka adalah istadalla summa i'taqada. Berdalil terlebih dahulu baru diyakini. Adapun ahli bid'ah semuanya, makanya ahli bid'ah dinamakan ahlil ahwa, pengikut hawa nafsu. Karena mereka beramal terlebih dahulu, meyakini sesuatu terlebih dahulu, baru mencari-cari dalil. Ini terangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, oleh Al-Imam Ibnu Hazm, diantara oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, juga oleh Syekh Shalih Fauzan dan lain-lain para ulama tentang kaidah tadi. Maksudnya kita berdalil baru diyakini. Kalau bid'ah mereka meyakini baru berdalil. Ya, sudah azan. Ada tanya jawab, ini masih terlalu jauh itu. Ya, mudah-mudahan ada faidahnya ya. Menyampingnya terlalu jauh. Ini ada lagi perkataan para ulama, tapi kita sudah masuk azan ya. Insya Allah cukup apa yang kita bawakan. Di sini ada Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, dan juga oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Kita nggak bawakan, cukupkanlah sama perkataan para ulama yang sudah kita bawakan karena waktu sudah habis.
Tanya jawab 1-2 boleh. Ada pertanyaan? Azan dulu. Taib azan dulu. Nanti habis azan lanjut atau gimana? Habis isa lanjut saja sebentar ya. Ya kita bawakan beberapa perkataan para imam lalu tanya jawab. Nggak lama-lama kok. Nggak sampai keran misalnya. Taib azan terlebih dahulu ya. Kita lanjut sebentar nanti.